Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Mukhlisin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin kita membahas kitab yang menjelaskan pokok-pokok akidah yang ditulis oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau hidup dari tahun 240 sampai 260-an Hijriah. Beliau hidup antara abad kedua dan ketiga Hijriah yang sangat dekat dengan masa tabi'in dan para sahabat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti manhajnya, mengikuti tata cara beragamanya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT menurunkan ilmunya melalui wasilah kitab ini, Sarhu Usuli Sunnah lil Imami Ahmad bin Hanbal, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafidhahullahu ta'ala. Qala al-muallifu fa'ala talibil ilmi an yujahida nafsahu fi ta'allumil ilmi wa ta'limihi hatta yakuna bidzalika muridan wajhallahi wad darul akhirati la riya wala sum'ah. Wajib bagi setiap penuntut ilmu agama Islam untuk menundukkan hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya. Begitu juga ketika dia sudah mendapatkan ilmu agama Islam dan mengajarkannya kepada orang lain, dia wajib untuk menundukkan nafsunya, menundukkan dirinya, sehingga di dalam hatinya benar-benar semata-mata muridan wajhallah, mengharapkan wajah Allah saja, bukan mencari wajah manusia, bukan untuk mencari pengakuan dari manusia, bukan untuk diakui sebagai dai ahlu sunnah, bukan. Dia tidak memperdulikan wajah manusia, yang dia pedulikan hanya wajah Allah saja. Dia belajar ilmu agama Islam, dia mengajarkan ilmu agama Islam semata-mata mengharap wajah Allah, wad darul akhirati, semata-mata mengharapkan surga. Gimana caranya supaya bisa masuk surga dengan mudah, itu saja. Ya. La riya wala sum'ah, bukan karena ingin dipandang dan bukan karena ingin diperdengarkan. Wa niyatu hiya asasul amal, dan niat ini adalah pondasi semua amalan. Ya.
Wa islahun niyati min as'abil umur, dan islahun niyah, menjaga niat, menjaga kesucian niat dari kotoran-kotoran, dari salah niat, ini termasuk perkara yang paling as'ab, perkara yang paling sulit, perkara yang paling berat. Qila lil imami Ahmad, Imam Ahmad ditanya, kaifa yanwi fi talabihil ilmi, wahai imam, bagaimana cara niat yang benar ketika akan belajar ilmu agama Islam? Qala, beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa raf'al jahli an ghairihi. Niat menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya, dan juga niat menghilangkan kebodohan saudaranya, pasangannya, keluarganya, tetangganya. Ya. Yakni la yuridu dunya, tidak boleh ada ditunggangi dengan niat untuk mencari dunia, mencari kekayaan, mencari amplop. Ya, ini bahaya. Walal mal, tidak boleh ada niatan untuk mendapatkan harta. Ya. Rasulullah SAW, beliau diutus untuk menjadi mubaligh, menjadi dai, statusnya fardu ain, sehingga beliau diharamkan untuk menerima upah. Tapi beliau tidak menolak hadiah. Adapun selain Rasulullah SAW, itu bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Kalau di sebuah wilayah tidak ada dai yang menjelaskan tentang tauhid, tidak ada yang bersedia kecuali hanya dirinya, maka dirinya statusnya jadi wajib. Jadi wajib. Ya, tergantung keadaan. Kalau sudah ada yang menyampaikan, maka yang lainnya gugur. Ya. Walal manasib, ya, bukan untuk mendapatkan penghasilan. Ya. Walal jaha, bukan untuk mencari status pengakuan supaya diaku-aku sebagai dai ahlus sunnah. Ia harus belajar dan berkumpul dengan mereka, tidak memisahkan diri dari mereka. Ya, ini bahaya niat seperti ini. Ya. Wala syuhrata, niat belajar agama, niat mengajarkan ilmu agama untuk mencari ketenaran. Ini juga berbahaya. Ya, nanti bisa disalahgunakan. Walal wadifah, untuk mencari kedudukan, jabatan. Ya, ini juga bisa merusak. Wa innama yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Niat yang benar yaitu menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan kebodohan orang lain. Ya, bersifat sosial. Ya. Yata'allamul ilma lillah, dia mempelajari ilmu agama Islam lillahi, semata-mata hanya untuk Allah saja, 100%. Ya, dan ini perkara yang sulit. Ya. Wa fil hadis, disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Diya dalam kitabnya Al-Mukhtar dari Anas bin Malik. Demikian juga dikeluarkan Ibnu Majah dari Jabir radhiyallahu anhu, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Man ta'allamal ilma liyumariya bihi al-ulama'a aw liyujariya bihi as-sufaha'a. Barang siapa yang mempelajari ilmu agama Islam, niatnya untuk bisa menang debat dengan para ulama dan menang debat dengan para ahli bid'ah, dengan orang-orang yang bodoh, aw liyusarrifa wujuhan nasi ilaihi, atau untuk mencari muka manusia, falahu min ilmihi an-naru, maka ilmu yang dia dapatkan tidak dibalas dengan apapun kecuali dengan neraka. Balasannya neraka. Ya.
Aw kama warada fil hadisi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala budda li talibil ilmi wal muallimi an yastashira al ibadata al azimata. Maka wajib hukumnya bagi setiap penuntut ilmu agama Islam dan orang yang mengajarkannya harus menyadari menuntut ilmu agama Islam dan mengajarkannya adalah al-ibadata al-azimata, ibadah yang sangat mulia, yang sangat agung. Wa annahu fi ibadati min ajril ibadati wa asyrafil qurabati allati yataqarrabu biha ilallahi azza wa jalla. Ya. Jadi dia mempelajari ilmu agama, mengajarkannya, ini termasuk di antara pendekatan diri kepada Allah yang paling tinggi. Kalau seandainya ada orang yang mengajarkan ilmu, kemudian dia menjadi terkenal, keterkenalannya itu dia salah gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, untuk menzolimi kepada sesama, berbuat cabul misalnya, atau mengambil hak orang lain, baik berupa harta ataupun tanah misalnya, menjual tanah yang bukan miliknya, menjual tanah dengan cara menipu dan seterusnya, maka ketenaran dia menjadi mubalik, tidak termasuk ya taqarrubu biha ilallah, tidak berefek kepada taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, justru menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Disuruh tobat dia tidak mau tobat. Ya, sebelum dia berangkat menuntut ilmu, dulu enggak berani menipu orang. Justru aneh setelah dia pulang dari menuntut ilmu, justru malah berani menipu orang. Umpamanya memakai gelar palsu misalnya, dan tidak berani untuk mengklarifikasi. Makanya menunjukkan bahwa di dalam menuntut ilmu, kembali dia dari menuntut ilmu berarti ada niat yang tidak benar. Justru tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini niat itu sangat berbahaya. Efeknya sangat fatal. Al-ilmu salah satu anwa'in. Dan niat dan ilmu itu kata para ulama ada 3 bagian, ada 3 jenis. Yang pertama ilmun billahi, ilmu mempelajari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ilmun bidinillahi, ilmu mempelajari agama Allah, mempelajari syariat Islam. Yang ketiga ilmun bil jazai yaumal qiyamati, ilmu tentang pembalasan di hari kiamat. Hadhihi anwa'ul ilmi, inilah 3 jenis ilmu yang dijelaskan oleh para ulama. Asyraful ulumi al-ilmu billahi, al-ilmu bi asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi. Keutamaan ilmu yang paling mulia, asyraful ulum, adalah ilmu yang membahas nama-nama dan sifat Allah beserta perbuatan-perbuatan Allah. Ini ilmu yang paling asyraf, yang paling mulia. Sehingga para ulama tidak heran, mereka banyak menulis karya, menulis kitab-kitab membahas asma wa sifat Allah dari zaman ke zaman, dari sejak zaman dahulu sampai sekarang. Mereka tidak melewati menulis kitabnya, menulis karyanya, kecuali menulis tentang kaedah-kaedah, nama-nama dan sifat Allah. Karena inilah ilmu yang paling asraf, yang paling mulia. Ya. Li'anna syarafal ilmi min syarafil ma'lumi. Sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu tergantung dari kemuliaan apa yang dia pelajari. Sesuatu yang dipelajari itu mulia, maka ilmu untuk mempelajarinya juga mulia. Ya. Kita misalnya ditawarkan,
ya, seminar tentang perkembangbiakan babi misalnya. Kira-kira tertarik nggak? Nggak tertarik. Kenapa? Karena yang dipelajari tidak menarik. Sesuatu yang tidak mulia, ngapain? Ya. Anta lama anna rabbaka mawjudun. Ya. Mempelajari tentang nama-nama dan sifat Allah, di antaranya engkau meyakini Allah itu mawjud, Allah itu ada, wa anna lahu zatan la tushbihu ad-dawatu. Allah memiliki zat dan tidak ada yang menyerupai zatnya. Wa annahu fawqal arsy mustawin ala arsyihi. Allah itu zatnya di atas arsy, bainun min khalqihi, di atas seluruh ciptaannya. Ya. Wa annahu kamilun fid dzatihi. Allah sempurna zatnya. Beda dengan makhluknya. Kita manusia juga memiliki zat. Kita tidak bisa bergerak kecuali harus dimasuki tenaga, dimasuki makanan. Zat kita tidak sempurna. Kita membutuhkan zat yang lain. Demikian juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Matahari suatu saat akan berhenti, kehilangan energinya karena tidak sempurna. Idza samsu kuwirat, ya, ketika matahari digulung, ya, matahari nanti suatu saat akan digulung, energinya sudah habis, dilemparkan oleh Allah SWT. Ya, bisa dibaca tafsirnya, ya, idza samsu kuwirat. Wa anna lahul asmaul husna. Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang maha indah. Wa sifatul ula. Allah memiliki sifat-sifat yang mulia. Allati wasofa biha nafsuhu aw wasofahu biha rasuluhu alaihi salatu wassalam. Ya, nama-nama dan sifat-sifat yang Allah ceritakan sendiri, yang dikabarkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa anna allaha la yumasilu ahadan min khalqihi. Dan tidak ada satupun dari ciptaannya yang menyamai nama dan sifatnya. La fi dzatihi wala fi asma'i wala fi sifati wala fi af'ali. Tidak ada yang menyamai, baik itu dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Adapun penamaan istilah sangat mungkin sama. Allah mendengar, kita mendengar. Sama-sama kata mendengar. Tetapi sifat mendengar kita dengan sifat mendengar Allah tak mungkin sama. Ya. Hadza huwal ilmu billah. Inilah ilmu yang paling mulia, mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Anna tauhidallahi fi rububiyyatihi wa tauhidallahi fi uluhiyatihi wa tauhidallahi fi asma'ihi wa sifatihi. Ya. Yaitu mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa hadhihi anwa'ut tauhidi ats-tsalasa. Inilah 3 jenis tauhid yang dimudahkan oleh para ulama supaya kita mudah mempelajarinya, dibagi menjadi 3. Sebagaimana kita mempelajari ilmu tajwid supaya mudah dibagi-bagi, huruf ikhfa, huruf idhar, huruf iqlab, tujuannya untuk mempermudah saja. Ya. Demikian juga pembagian tauhid dibagi 3 ini sekedar sarana untuk mempermudah di dalam memahami. Seandainya seseorang itu sudah bertauhid, dia tidak berbuat syirik, dan dia tidak membagi tauhid menjadi 3, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Sebagaimana orang membaca Al-Quran dengan bacaan yang sesuai dengan kaidah tajwid, dia tidak perlu hafal huruf idhar, huruf ikhfa, huruf iqlab, huruf gunnah, huruf bila gunnah. Dah hafal nggak ada masalah. Yang penting cara baca Al-Qurannya benar. Demikian juga sama.
Seseorang tidak hafal tentang pembagian tauhid menjadi 3, tapi dia benar tauhidnya, tidak melakukan syirik akbar, maka tidak wajib dia harus hafal secara detail pembagian tauhid menjadi 3. Ini hanya sekedar wasilah, sekedar sarana. An-naw'ul awwalu, jenis tauhid yang pertama, tauhidullahi fi rububiyatihi, mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya. Apa maksudnya? Nah, ini dijelaskan supaya kita paham. Huwa anna tauhidallahi bi af'alihi bi an ta'taqida anna Allaha huwal khaliqu ar-raziq. Mentauhidkan Allah dalam seluruh perbuatan-perbuatan Allah. Hanya Allah satu-satunya yang bisa melakukan itu. Ya, di antaranya adalah Al-Khaliq. Satu-satunya yang menciptakan hanya Allah. Allah tidak pernah berserikat dengan yang lainnya, tidak pernah berkolaborasi dengan yang lainnya. Hanya Allah saja. Demikian juga satu-satunya yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, Al-Muhyi, yang mematikan. Selain Allah tidak ada yang campur tangan. Tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan. Tidak ada ceritanya makhluk mematikan makhluk, gak ada. Yang mematikan hanya Allah saja. Adapun Allah mau menjadikan makhluk yang lainnya menjadi sebab, itu hanya ketetapan Allah saja. Ada orang mati karena ditembak oleh senapan, itu hanya sebab saja. Allah sanggup mematikan dengan cara yang lain. Ya, pada intinya satu-satunya yang mematikan hanya Allah saja. Kemudian wa annahu la syarika lahu fi dzalika la ahadun yusyarikhu fi tadbiri. Tidak ada satupun dari makhluknya yang bekerja sama dengan Allah dalam mengatur alam semesta. Adapun para malaikat itu bukan mitranya Allah, bukan partner kerjanya Allah. Malaikat itu hanya disuruh oleh Allah. Allah memiliki kekuatan, sehingga dengan kekuatan Allah, Allah sanggup menyuruh siapa saja yang diberikan tugas oleh Allah kepada para malaikat. Malaikat pun tidak bisa melakukan kecuali setelah Allah perintahkan. Ya. Wala fi mulkihi, demikian juga dalam kekuasaannya. Wala fi khalqihi, dalam penciptaannya. Hadza huwa tauhidur rububiyyati, inilah yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, yakni ta'taqidu annallaha mawjudun wa annahu al-khaliq, ya, yaitu Anda meyakini Allah itu ada, yaitu di atas arsy tanpa membutuhkan arsy, ya. Wa annahu al-khaliq, Allah itu khaliq, selain Allah makhlukun. Allah itu adalah ar-rabbu, Rabb, pengatur. Wa ghairuhu, selain Allah marbubun, yang diatur, yang dipelihara. Ya. Wa annahu malikun, Allah itu pemilik. Wa ghairuhu mamlukun, selain Allah mamluk, yang dimiliki. Semuanya ini kita milik Allah SWT. Ya. Wa annahu mudabbir, Allah itu mudabbir, pengatur. Wa ghairuhu mudabbar, selain Allah mudabbar. Wa bihada takunu wihdatullahi fi rububiyyati, ini semua menunjukkan Allah esa dalam seluruh perbuatan-perbuatannya. Ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan seperti ini kita bisa paham. Dan tauhid rububiyah ini tidak selesai sampai di sini. Apabila kita hanya sebatas mentauhidkan Allah dalam rububiyah, ketahuilah orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW yang disebutkan semasa hidup mereka adalah calon penghuni neraka, mereka pun ternyata memiliki tauhid rububiyah ini. Inilah pentingnya kita belajar, sehingga supaya kita tidak sama dengan mereka, orang-orang yang dikabarkan masuk ke dalam neraka oleh Rasulullah SAW, berarti ada tuntutan yang lebih dari itu.
yaitu an-nausani, jenis tauhid yang kedua, yaitu mentauhidkan Allah di dalam seluruh ibadah yang kita lakukan. Ya. Fatauhidullahi fil uluhiyati wa ibadati bi an tasarrafa al ibadata wal qurbata allati tataqarrabu biha lillahi fala tu'badu illallah. Ya. Tauhid uluhiyah maknanya adalah mengesahkan seluruh ibadah yang kita kerjakan semata-mata untuk Allah, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak ada yang pantas untuk diibadahi kecuali Allah saja. Wal qurbatu wal ibadatu hiya al awamiru wan nawahi allati ja'at fil kitabi was sunnah. Segala bentuk ibadah, segala bentuk pendekatan diri, yaitu perintah-perintah dan larangan yang datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma amarallahu bis-salah hadhihi ibadatun tauhidullahi biha. Ketika Allah menyuruh kita salat dan salat itu ibadah, maka wajib hukumnya mentauhidkan Allah. Tidak boleh salat untuk selain Allah. Fala tusalli illa lillah. Walamma umira bizakat, ketika Allah menyuruh kita mengeluarkan zakat, fala tuzakki illa lillah. Tidak boleh kita mengeluarkan harta kita di dalam berzakat kecuali semata-mata lillahi, karena Allah. Wa umira bisaumi fala tasum illa lillah. Demikian juga ketika Allah menyuruh kita berpuasa, tidaklah berpuasa illa lillah, kecuali semata-mata lillah, karena Allah. Dan seterusnya, baik itu haji, menyembelih, bernadar, berdoa, bertawakal, berharap, takut, dan seterusnya. Nah, ini tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah. Inilah inti seluruh ajaran para nabi dan para rasul. Ketika kita menghadap Allah, sudah sampai kepada tauhid ubudiyah, maka kita berhak untuk mendapatkan surganya, berhak untuk diselamatkan dari nerakanya. Adapun tauhid asma wa sifat, keyakinan kita terhadap nama-nama dan sifat Allah ini sangat tergantung dengan siapa kita belajar dan dengan kitab apa kita belajar. Kalau kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah dengan guru yang salah, maka pemahaman kita pun bisa salah. Ya. Wa mimma yajibu an ya'lama. Kalau dia sebagai penuntut ilmu, wajib hukumnya untuk mengetahui. Kalau dia sebagai pengajar, wa mimma yajibu an yu'allima anna asma Allah wa sifatahu tauqifiyah. Sesungguhnya nama-nama dan sifat Allah itu tauqifiyah. Apa maksudnya? Tauqifiyah itu fala yazuzu lil ibadi an yakhtari'u lahu asma wa sifat. Tidak boleh bagi seorang pun mereka-reka nama-nama dan sifat Allah. Kalau Al-Quran dan hadis menyebutkan 99 Asmaul Husna, ya sudah kita tetapkan apa adanya. Jangan direkayasa, jangan dikorting, jangan diformulasikan menjadi 19, menjadi 30 atau kurang dari itu. Tidak boleh. Ya, karena apa? Kata para ulama, mempelajari nama dan sifat Allah tauqifiyah. Tauqifiyah itu maknanya apa? Harus berdasarkan dalil yang jelas. Ya, dari Al-Quran maupun dari hadis. Tidak boleh ada ijtihad di situ. Tidak boleh
mereka-reka. Ya, sifat Allah itu begini dan begitu nggak boleh. Harus ada nas, harus ada dalil. Ya. Fallahu ta'ala sama nafsahu, Allah sendiri yang memberikan nama dirinya sendiri. Contohnya misalnya lafaz jalalah Allah. Nama Tuhan kita namanya Allah. Alamun ala dzatil ilahiyati. Nama suatu zat yang paling pantas untuk disembah. Itu namanya Allah. La yusamma bihi ghairuhu. Tidak boleh kita mengganti dengan selain nama Allah. Ya. Kecuali dalam rangka untuk memudahkan dalam memahami. Ya, dalam menerjemahkan misalnya. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Tuhan. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris God. Kita terjemahkan kepada orang yang di Jawa, apa bahasa Jawanya? Singneng dhuwur. Ya, enggak apa-apa, sekedar untuk memudahkan saja. Ya, Gusti Pangeran. Ya, sekedar untuk memudahkan dalam memahami. Tapi kalau mengganti nama Allah dengan selain Allah itu enggak boleh. Ya, tidak boleh. Wa kullu ismin mustamilun ala sifatin. Ini kaidahnya, setiap nama yang dimiliki oleh Allah itu sekaligus mencakup sifatnya. Berbeda dengan makhluk. Ada seorang di KTP-nya namanya BAIK. Apa bacanya? Namanya Baik. Ya, Pak Baik gitu ya. Siapa nama Anda? Nama saya Baik. Ya, misalnya seperti itu ya. Tapi sifat-sifatnya ya suka zolim kepada orang lain, suka meninggalkan yang wajib, suka melakukan yang haram. Berarti antara nama dan sifat tidak sinkron, tidak sama. Namanya baik tapi kelakuannya tidak baik. Ya, banyak seperti itu. Allah tidak ya. Allah itu kaidahnya setiap Allah memiliki nama, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis, sekaligus mengandung sifat yang sesuai dengan nama tersebut. Ya. Kata para ulama, wallahu a'raful ma'arifi la yusamma bihi ghairullah. Ya. Nama Allah ini adalah nama yang paling makrifat di alam semesta. Ya. Paling makrifat, paling dikenal sebagai satu-satunya zat yang memiliki sifat yang paling layak untuk disembah. Itu arti dari nama Allah. Kama anna ar-Rahmana. Misalnya Allah memiliki nama Ar-Rahman. Ya. Mustamilun ala sifatir rahmati, berarti selain Allah memiliki nama Ar-Rahman, maka di dalam nama tersebut terkandung sifat rahmah, yaitu kasih sayang yang sangat luas. Kita sebagai manusia terkadang hanya mampu berkasih sayang kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita saja. Kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, berat kita untuk berbuat baik. Beda dengan Allah SWT. Allah maha mampu berbuat baik kepada orang yang menyembahnya dan kepada orang yang tidak menyembahnya. Sehingga Allah memiliki nama Ar-Rahman, Dur-Rahmah Wasi'ah, yang memiliki kasih sayang yang sangat luas. Kepada orang yang berbuat syirik saja Allah masih kasih makan, Allah masih kasih minum, Allah masih kasih harta yang banyak. Nah, itu nama Ar-Rahman juga sekaligus memiliki nama memiliki sifat Ar-Rahmah. Ya, dan ini tidak dimiliki oleh makhluk. Sehingga para ulama memberikan rambu-rambu, tidak boleh memberikan nama anak dengan satu kata. Ar-Rahman enggak boleh. Ya, karena maknanya tidak mungkin disifati oleh makhluk. Tapi kalau ada satu kata yang lainnya boleh. Abdurrahman boleh. Bahkan itu termasuk di antara nama yang paling dicintai oleh Allah. Banyak para sahabat yang dikasih nama Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf misalnya. Ya. Masjid Baitur Rahman boleh. Ya. Habibur Rahman boleh. Tapi kalau Abdurrahman saja ini dilarang. Karena ada alasan tadi. Memiliki kasih sayang yang sangat
luas kepada orang yang mencintai maupun kepada yang membenci. Sulit kita berkasih sayang kepada orang yang memusuhi kita, tapi Allah tidak. Ya. War-Rahimu, demikian juga nama Allah Ar-Rahim. Ya. Wal Alimu, Allah memiliki nama Al-Alim, Maha berilmu. Ya, namanya Al-Alim. Mustamilun ala sifatil ilmi, berarti mencakup Allah itu memiliki sifat ilmu. Tidak mungkin bodoh. Ya. Tidak mungkin tidak tahu, Allah serba tahu. Ya, karena namanya mencakup sifatnya. Wal Qadiru mustamilun ala sifatil qudrati, Allah memiliki nama Al-Qadiru. Di dalam nama Al-Qadiru terkandung sifat Al-Qudrah. Allah Maha Kuasa, apa yang Allah inginkan tinggal mengucapkan kun, jadi. Ya. Was-Sami'u, Allah memiliki nama As-Sami'u. Mustamilun ala sifati sam'i, Allah Maha mendengar. Berarti Allah memiliki sifat Allah bisa mendengar. Enggak mungkin Allah tuli. Ya. Dan seterusnya. Al-Basir memiliki sifat Al-Basar. Ya. Dan setiap nama-nama yang Allah miliki di dalamnya mengandung sifat-sifat yang mulia. Ini adalah kaidah-kaidah ringkas terkait dengan nama-nama dan sifat Allah. Jadi kalau kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah, itu harus dengan kitab rujukan yang bisa dipercaya. Jangan pernah coba-coba belajar dengan kitab-kitab yang di dalamnya tidak berlandaskan dalil-dalil yang terpercaya. Ya, tidak berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Nah, ini bahaya sekali. Ya. Apalagi mengatasnamakan atau membuat kedustaan atas nama sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Ya. Allah ada sebelum kata ada itu ada. Ya. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Lalu disandarkan kepada nama sahabat. Setelah dicek ternyata itu bersumber dari kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Syiah. Ini bahaya sekali. Ya. Kebetulan saya juga dulu pernah ya mempelajari salah satu kitab yang tipis, namanya At-Tijanud Daruri. Ya, itu sifat yang menjelaskan, kitab yang menjelaskan sifat-sifat Allah yang jumlahnya dibatasi, ya, sekitar 20-an lah gitu. Ya. Dan karena kitab itu berupa matan, tidak disertai dengan dalil-dalil yang jelas. Sampai sekarang saya belum dapat syarahnya. Pengen nyari saya syarahnya, ya. Sudah jarang dibacakan kitab itu, ya. Kitab At-Tijan Ad-Daruri. Nah, itu kitab yang bersumber dari ulama-ulama Asy'ariyah. Ya, yang mereka banyak menggunakan logika, ya. Tidak menggunakan dalil, ya, dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis yang tidak bisa dipahami oleh akal lalu kemudian ditafsirkan, ya, ditakwil, ya, tidak diimani apa adanya. Nah, ini berbahaya. Ya. Kemudian selanjutnya, setelah penulis menguraikan tentang ilmu billahi, yaitu mempelajari nama-nama dan sifat Allah, sekaligus di dalamnya mempelajari jenis 3 jenis tauhid. Wa na'usani, ilmu yang kedua, al ilmu bidinillahi, yaitu mengilmui syariat agama Allah, mengilmui syariat Islam. Yang terkandung di dalamnya adalah al-awamir, perintah-perintah dan larangan yang disyariatkan oleh Allah melalui kitabnya dan melalui hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.